Assalamualaikum. Ananda, selamat pagi. Nah ya, hari ini insya Allah kita akan belajar prakarya kewirausahaan. Tapi sebelum itu kita bersiap dan berdoa dulu, ya. Silakan bersiap. Istaitu. Iqra. Sebelum Ibu absen, baiknya kita membaca Al-Quran. Ya, silakan salah seorang dari Nanda membaca Al-Quran. Siapa gilirannya hari ini? Ya, silakan. الجمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين صدق الله العظيم. Allahul Azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran tadi kita semua mendapat berkah. Amin ya Rabbil Alamin. Ya. Bu, ambil absen dulu ya. Mufdin Hadir, Bu. Aditya. Hadir, Bu. Iya. Ahsanul. Hadir, Bu. Akmal. Hadir, Bu. Iya. Al-Ghifani. Hadir, Bu. Al-Irsyad. Alif. Hadir, Bu. Akil. Hadir, Bu. Akil. Dilan. Hadir, Bu. Fahrian. Hadir, Bu. Farhan. Hadir, Bu. Fauzan. Hadir, Bu. Transtio. Hadir, Bu. Ya. Lama Ibu baca. Galih. Hadir, Bu. Iya. Husain. Hadir, Bu. Ifzil. Hadir, Bu. Iya. Ikhwan. Hadir, Bu. Iya. Imam. Hadir, Bu. M. Arsyad. Hadir, Bu. Maulana. Hadir, Bu. Muhammad Al-Fajar. Muhammad Fikri. Hadir, Bu. Muhammad Lutfi. Sakit, Bu. Sakit, ada yang sakit. Udah ditengok? Udah. Gimana keadaannya sekarang? Udah membaik? Alhamdulillah.
Muhammad Lutfi. Oh yang sakit tadi, maaf. Muhammad Nur Alif. Sakit? Sakit juga. Di asrama atau di rumah? Di asrama. Udah ditengok? Sudah juga. Alhamdulillah sudah membaik. Alhamdulillah. M. Raihan ada. Muhammad Tri Walid hadir. Rahmat Raihan ada. Nabil Sakit, Bu. sakit. Oh, kenapa ini banyak yang sakit? Cuaca. Ya. Kawan yang sakit di asrama? Ya, Ditengok ya. Ya, Mudah-mudahan cepat sembuh. Rahmat Raihan. Udah tadi. Oh, udah tersebut 2 kali. Rohib hadir. Sauki ada. Sauki Adam. Ada acara di kampung. Ada acara, berarti izin. Ya. Izin pulang dia. Ya. Alhamdulillah ya. Ada beberapa orang kawannya yang sakit itu tolong ditengok ya. Dah. Ananda, pada pembelajaran seminggu sebelumnya, Ananda sudah Ibu ajarkan tentang pengetahuan menjahit. Ya, ada beberapa manfaat-manfaat menjahit. Ya. Minggu lalu. Masih ingat? Coba Ibu ini kan mengenai teknik menjahit kemarin, apa manfaatnya? Coba Ibu Ananda Budi, coba apa teknik keuntungan menjahit kemarin, manfaat menjahit? Sebentar. Fungsinya membantu diri sendiri, Bu. Ya, bagus. Selain itu apa manfaat menjahit? Siapa? Coba. Untuk menyatukan helaian baju yang sobek. Bagus. Ya. Jawaban dari teman-teman Nanda tadi, insya Allah sudah betul. Berarti Ananda ada memahami pelajaran kita yang sebelumnya. Ya. Untuk menambah materi, Ananda hari ini akan Ibu tambah pengetahuannya mengenai teknik menjahit. Ya. Dalam teknik menjahit, ya. Sebentar ya. Di mana Ibu nulis? Ini. Nah, dalam teknik menjahit, ya, ada beberapa macam teknik jahit yang akan kita pelajari. Ada 10, ya, 10 teknik jahit. Tapi yang untuk saat ini hanya 5 yang akan Ibu ajarkan. Ya, untuk sebelumnya harus Nanda pahami dulu apa itu teknik menjahit. Ya, teknik menjahit adalah suatu cara atau cara tepat untuk membuat satu jahitan atau efek menjahit dengan tata cara tertentu sehingga menghasilkan suatu jahitan yang kita inginkan. Ya, itu yang dimaksud dengan teknik menjahit. Ya, dalam teknik dasar menjahit ada 5 yang Ananda harus ketahui teknik dasar menjahit ini. Pertama, itu jahit jelujur. Ya. Kedua, jahit veston. Yang ketiga, jahit tikam jejak. Yang keempat, jahit rantai. Yang kelima, jahit silang. Itu jahit dasar yang Ananda harus ketahui.
5 jahit dasar ini diperkirakan akan Ananda perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dia ada berapa? 5 teknik. 1. Nah, dari kelima macam tusukan ini, dia mempunyai ciri khas dan cara masing-masing. Ya, tusuk jelujur. Tusuk jelujur adalah tusuk dasar yang berguna untuk menemukan 2 jahitan yang sifatnya membantu jahitan awal. Nah, kedua, tusuk veston. Tusuk veston digunakan untuk merapikan tepi kain sehingga tidak berbulu dan tidak berjurai-jurai. Yang ketiga, tusuk tikam jejak. Tusuk tikam jejak adalah jahit lain selain dari jahit mesin yang berfungsi untuk jahit permanen. Nah, dari ketiga tusuk ini, ya, yang paling banyak dipakai adalah tusuk jelujur dan tusuk tikam jejak. Sebelum kita masuk ini, Ibu perkenalkan dulu apa alat dan bahan yang kita perlukan dalam menjahit dan membuat tusuk-tusuk dasar ini. Ya, kita pertama sekali kalau dalam menjahit tentu perlu yang namanya alat dan bahan. Alat-alatnya tentu saja pertama sekali jarum jahit, benang, gunting, ya, dan tentu saja kain yang akan kita jahit. Ya. Dalam membuat tusuk-tusuk dasar ini, ya, Ananda perlu mengetahui juga bahan apa yang mau dijahit dulu. Nah, kalau untuk jahit dasar ini kita memerlukan kain yang namanya kain apa namanya nih? Kain streamin atau kain apa namanya? Kain bercelah atau berjarak-jarak tertentu sehingga kita bisa mengatur jarak jahitan. Enak ya? Ini kain namanya kain streamin. Nah, dari sini bisa anak ibu nanti menentukan apa motif dari jahitan itu yang akan ditempel atau dibuatkan ke kain kita sehingga dia bisa menjadi kain itu mempunyai hiasan. Enak ya? Sebelum ibu lanjut ke ibu lanjut ke cara membuatnya, ibu mau tanya dulu ke Ananda. Sudah paham dengan yang 3 ibu ajarkan tadi? Tusuk jelujur, tusuk veston, dan tusuk tikam jejak. Sekarang ibu mau bertanya, ya, apa kira-kira yang dimaksud dengan tusuk jelujur? Siapa? Ayo. Jawab saja. Ya. Oh, Ya. Angkat tangan dulu. Ya. Apa? tusuk jelujur itu Tusuk untuk- dasar. Tusuk dasar yang dilakukan untuk menyatukan dua atau lebih helai kain, Bu. Bagus. Bagus sekali. Ya. Jadi tusuk jelujur itu adalah tusuk dasar atau tusuk awal, ya, yang gunanya untuk membantu jahitan kalau kita baru pertama menjahit. Ya. Anak ibu yang kedua, apa kira-kira itu tusuk veston? Siapa bagusnya? Ananda.
Guna menjahit tusuk piston itu untuk merapikan tepi-tepi kain supaya tidak berbulu. Bagus sekali. Ya. Bagus sekali Nanda. Tusuk piston itu gunanya untuk merapikan tepi kain supaya tidak berbulu. Bagus sekali Nanda. Ya. Apa? Kalau Ananda paham dengan tusuk jelujur, tusuk piston, itu Ananda sudah bisa menjahit sendiri di rumah, ya. Dengan nanti tinggal kita praktekkan saja lagi, ya. Terus tusuk tikam jejak, siapa lagi yang bisa? Ananda yang di belakang. Yaitu jahitan untuk jahit sebagai pengganti jahit permanen ketika tidak ada mesin jahit. Bagus sekali, pas, ya. Jadi tusuk tikam jejak ini adalah tusuk permanen, ya, yang bisa kita pakai untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, apakah di baju, di celana, di dasi atau apa saja yang kita jahit. Kalau tidak ada mesin, jadi jahit tikam jejak ini pengganti atau alternatif mesin, tapi dia dengan tangan kita, itu ya. Nah, Ibu lanjutkan dengan tusuk rantai. Ya, tusuk rantai adalah tusuk hias. Tusuk hias yang kita pakai untuk menghias pakaian. Ya, menghias pakaian yang kita sering diaplikasikan kepada tepi-tepi kain, di lengan baju, di bawah baju, dan di alas meja, ya. Fungsinya sama, ya, untuk jahit permanen juga, ya. Terus tusuk silang. Tusuk silang adalah tusuk aplikasi atau tusuk hias yang dipakaikan untuk menghias pakaian, ya, yang tidak hanya pada pakaian, juga pada lenan rumah tangga lainnya, apakah di taplak meja, di horden, dan lain-lain alat rumah tangga yang kita hias, ya. Dia tusuk ini sama-sama tusuk permanen, ya, dan bisa dipakai untuk seterusnya, ya, bukan hanya sebagai pembantu seperti jahit jelujur tadi, ya. Ibu ada membawa beberapa contoh, ya, beberapa contoh yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kegunaan dari, manalah ya, yang ini aja lah, kegunaan dari beberapa tusuk itu. Setelah Nanda mempelajari pengertian tadi, dari Ibu anggap ini tusuk 1, 2, 3. Mana kira-kira yang tusuk jelujur? Yang tusuk jelujur, yang tusuk nomor, yang tusuk jahitan nomor 1, ya. Jahit mana lagi? Piston ada sini. Tusuk silang. Tusuk silang yang nomor berapa? Yang nomor 2. Tusuk rantai yang nomor 3, ya. Jadi ada semua di sini. Ada tiga macam tusuk. Yang tidak ada hanya tusuk piston dan kalau tusuk piston ada pula aplikasinya. Ini. Nih, tusuk piston. Ya. Dari kelima jahitan yang Ibu ajarkan, ya. Insya Allah anak-anak Ibu sudah paham tadi, ya. Insya Allah minggu depan kita akan praktekkan. Ya, nak, ya. Nah, hari ini kita mengenal dan memahami apa itu 5 macam tusuk dasar, ya. Minggu depan kita praktekkan, dan jangan lupa bawa bahan-bahan yang Ibu sebutkan tadi. Apa? Jarum jahit, ya, ya. Kain streaming, kain apa namanya? Ya.
Ada pertanyaan, Nak? Setelah Ibu ini kan tadi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak mengenai untuk apa jahit-jahit ini semua? Ada pertanyaan? Enggak, paham semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu simpulkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita memerlukan keahlian menjahit, ya, dalam untuk membantu diri sendiri, ya. Ada 5 macam tusuk dasar yang harus kita pahami. Pertama, tusuk jelujur, tusuk piston, tikam jejak, tusuk rantai, ya, dan tusuk silang yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Paham untuk praktek kita? Alhamdulillah. Tolong dikeluarkan. Ya. Untuk kelengkapannya, Ibu ulangi lagi alat yang diperlukan. Pertama, gunting, jarum jahit, ya. Apa lagi? Bahan dasar, ya, bahan dasar. Dan tidak kalah pentingnya adalah benang. Silakan keluarkan peralatan menjahitnya. Nah, keluarkan peralatan menjahit. Duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Yang apa? Duduk berkelompok. Ya, duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Nah, kelompok 1 mana? Nih. Nah, silakan Ibu ini kan ya. 1. Menjahit, tusuk jelujur. Jelujur dulu ya. Ya. Kita tentukan jaraknya. Pertama kita mulai dari bawah, menjahit dari bawah ya. Berapa jaraknya, Bu? Jaraknya 22 atau tingkat 3, boleh 4-4. Nah, iya, boleh 4-4, boleh 22 ya. Jadi kita memulai menjahit sebentar. Tunggu Ibu jelaskan dulu. Ananda, perlu mendengar Ibu sebelum memulai menjahit. Ada beberapa penjelasan yang perlu didengarkan. Menghadap dulu ke depan lagi. Nah, untuk memulai menjahit, jangan lupa pengetahuan kita sebelum ini, ya. Memulai dan mengakhiri menjahit selalu membuat buhul atau simpul di ujung benang, ya. Menjahit selalu mulai dari bagian buruk kain, ya. Dan diakhiri menjahit kita juga dengan membuat simpul di bagian buruk kain, ya. Kita mulai, ya. Kita mulai. Cara membuat menyimpul tangan kita seperti ini. Kita, kan, putar. Nah, baru kita mulai menjahit dari bawah. Bawah. Jaraknya 2 atau 4. Ya, kita lihat. Misalnya kita mulai sini, kita ambil 4 atau berapa 2. Yang penting dia sama besar. Nah, itu seterusnya. Ini jahit jelujur namanya. Jahit jelujur, Bu. Ini jelujur. Iya, Bu. Ini untuk baju-baju kita jahit sementara. Iya, Bu. Sementara. Berarti jahit jelujur ini bisa untuk memperbaiki celana yang robek. Untuk celana yang robek, tapi ketahanan jahit ini sementara. Kalau jahit piston baru jahitnya jahit mesin. Jadi kalau yang kuat jahitan apa namanya? Jahit tikam jejak. Tikam jejak, Bu. Itu jahit sama dengan jahit mesin. Enak? Iya, Bu. Ini namanya jahit jelujur. Jelujur. Dah. Iya, Bu. Nah, kelompok kedua mana? Ibu. Ini kelompok 2. Kita belajar bagaimana memulai menjahit jelujur, ya. Selalu kita mulai dengan membuat simpul di ujung benang, ya.
Gitu ya. Sehingga dia buhul di ujung. Nah, kita mulai dengan menjahit di bagian buruk kain. Di bagian buruk kain itu bagian tempat membuhul, tempat ikat mengikat. Nah, kita mulai dari bawah. Kita membuat jahit jelujur dulu ya. Jahit jelujur. Tuh. Nah, sudah kita tentukan, kita tinggal menghitung berapa kotak dijarakkan. Ya, misalnya kita jaraknya 4, kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, kita letakkan di sini. Kita hitung 4 belah ke depan. Ya, jahit bawah. Nah, tuh. Tuh jelujur namanya. Ya, jelujur. Nah, jelujur. Ya. Jahit celana. Ini kalau jelujur itu kan sifatnya jahit bantu. Ini tidak tahan lama. Kalau jahit ini jahit sebentar, jahit sementara. Sehari sekali pakai boleh. Tapi kalau untuk permanen, jahit tikam jejak yang dipakai jahit seperti jahit. Tikam jejak gimana cara, Bu? Setelah ini, jahit baju kita, jahit baju. Ya, Bu. Jahit baju. Ini, Bu. Itu jahit tikam jejak. Ya, Bu. Mesinnya jahit tikam jejak namanya. Nah ya, ini jahit jelujur. Dilanjutkan nanti ya. Ya, Bu. Dilanjutkan. Nah, kelompok 3 mana? Nih. Ayo nak. Ini jahit jelujur namanya. Cara membuatnya? Cara membuatnya, kita buhul benang kita di bawah. Ya. Baru kita mulai menjahit di salah satu titik dan kita buat jarak. Berapa jarak yang akan kita jahit? Misalnya jarak 4. Kita ambil 4, kita ambil pula 4 ke depan. Tuh. Ya. Jadi sehingga jahitnya seperti ini. Kita usahakan sama jaraknya sehingga dia teratur, rapi. Enak ya? Jahit tikam jejak namanya. Kelompok 4 mana? Ya. Kelompok 4 kita akan belajar mengenai jahit. Ini aja kita jahit, Bu. Nanti dulu. Ini namanya tusuk Jelujur. jelujur. Bagaimana membuatnya? Membuatnya sangatlah mudah. Kita letakkan di satu sisi. Baru kita hitung berapa jaraknya bagusnya. Kalau kita jaraknya 4, kita hitung 4. Ini kita anggap 4 atau 4 lubang, Bu. 4 lubang. Jadi ya. Ya kan? Iya, Bu. Apa namanya? Tusuk jelujur. Jelujur. Enak ya, lanjutkan ya. Ini kelompok 5. Kelompok 5 mau Ibu ajarkan menjahit yang 5 tadi ya. Yang tusuk jelujur sudah, tusuk piston lagi kita ya. Ini tusuk piston. Ya. Kita mulai dengan mengikat di ujung benang. Nah, kita mulai di bawah. Kita buat tusuk piston. Nah, piston itu seperti ini nak. Ibu mulainya dari itu enaknya. Kita hitung berapa jarak dari satu jahit ke jahit yang lain, kita samakan. Ini apa nak? Tapi ini terbalik ya. Ini. Ya kan? Ini boleh turun, ini harus ke atas. Yang satu ini harus ke atas. Terus begitu, Bu. Gitu seterusnya. Sampai habis. Sampai senang. Bagus, karena dia kata ibu tadi kan untuk tepi. Ini harusnya kemari. Jadi ini tertutup sama ininya. Ya, Bu. Ini kan? Iya, Bu. Saya? Untuk dia tinggal melanjutkan aja lagi. Gitu terus.
Kita terus. Ya, dilanjutkan ya. Dilanjutkan. Lama. Ambil gunting. Anak ibu yang sudah ibu tunjukkan, dilanjutkan menjahit ya. Yang sudah bisa lanjut menjahit. Enak ya. Nah, anak ibu yang sudah ibu tunjukkan boleh dilanjutkan. Mana kelompok 6? Nih kelompok 6. Kita lanjut dengan tusuk rantai lagi ya. Tusuk rantai. Dengan tusuk rantai. Ya, kita mulai ya nak ya. Dengan membuhul di bagian bawah. Ya. Terus kita cari satu sudut yang belum. Nah. Terus kita putar. Kita ambil di tempat yang sama, kita ambil jarak seberapa kita mau. Jadilah dia rantai. Enak ya? Untuk lanjut silakan putar lagi. Masuk lagi. Saya? Anak ibu yang sudah bisa boleh lanjut ya. Boleh lanjut. Nah, kelompok berikutnya kelompok berapa? 7. Oke. Ya. Nah, mana kelompok 7? Ini Bu. Kelompok 7 tusuk apa lagi? Tusuk silang. Tusuk silang. Nah, kelompok 7 bagaimana membuat tusuk silang? Salah satu ujung benang harus dibuhul dulu. Nah, misalnya tusuk silang. Kita ambil satu sudut. Nah, kita tentukan di mana menjahit dan kita ambil menyilang. Seperti itu. Lanjut. Dan kita balas. Yang kecil-kecil tadi kita balas. Jadi silang dia. Ya, Bu. Jadi silang. Bisa melanjut nak? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Yang sudah bisa boleh melanjutkan. Ya nak? Ya, Bu. Kelompok selanjutnya. Kelompok 8. Kelompok 8. Kita mulai tusuk apa? Kita mulai Silang, Bu. tusuk silang. Iya, Bu. Tusuk silang. Nah, pertama tetap kita lakukan membuhul salah satu ujung benang kita. Kita ambil. Nah ya. Terus kita tentukan di mana kita mau menjahit. Ya. Sinilah ya. Nah, kita mau menjahit 2-2 atau 4-4, kita hitung jaraknya. Nah, ya. Kita buat seperti ini dulu ha. Nanti baru kita balas. Kalau seperti ini dia belum silang, kita lanjut. Kan? Udah jadi silang dia? Dah, Bu. Dah, Bu. Udah jadi silang kan? Bisa melanjutkan? Dah, Bu. Coba. Coba menjahit. Di sini. Coba. Terus Bu. Kalau nanda gitu, berarti nanda
Menjahit dari bawah sini. Kan dia supaya silang kan gitu tuh. Nah, berarti menjahitnya sini kemari. Nah, kan? Silang dia kan? Nah, ini kemari pula kan? Nah, coba. Ini. Coba yang tu. Tarik. Ore yang tu. Kan? Wes? Betul, Pak. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, tuh, terus. Lanjut. Tuh. Ya. Anak ibu yang sudah bisa lanjut menjahitnya. Ya, Bu. Ya, bisa ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang tu Ya. Kalau Nanda sudah bisa, nanti akan kecanduan. Senang menjahit. Ya. Senang menjahit. Saya? Tuh bisa. Udah siap? Ada yang udah siap? Oh, pintar sekali. Banyak yang udah siap? Oke. Bagus. Nah, ini udah. Salah. Bukan salah, tapi terbawa sih. Terbawa benangnya enggak dimasukkan. Termasuk. Santos. Oh, gimana? Kan hebatnya. Termasuk tadi kan? Boleh. Lanjut. Ya. Bukan. Kalau itu jauhnya. Tiko. Tio. Ananda, ada kesulitan mengenai kalimat jahit kita tadi? Enggak. Alhamdulillah bisa? Alhamdulillah. Ya. Untuk jahit yang belum selesai, boleh dilanjutkan di rumah nanti ya. Yang penting kelima tusuk dasar ini Ananda sudah paham cara memulai dan mengakhirinya. Ya, coba ibu tanya dulu, memulai menjahit dari arah mana? Coba Ananda, Budi, ya. Dari mana mulai menjahit? Dari masukannya dari arah bawah. Memulai menjahit dari arah bawah atau bagian buruk kain. Coba Ananda Ihsan mengakhiri menjahit dari mana? Berarti memulai dan mengakhiri jahitan harus dari bagian bawah kain atau dari bagian buruk kain. Jadi bagian buruk itu tempatnya buhul membuhul, menyimpan benang, letaknya di bawah. Sehingga jahitan yang ada di atas sudah yang rapinya saja lagi. Seperti ini. Tidak ada nampak lagi yang mana yang di mana tadi menyembunyikan benang tidak nampak, di depan sudah rapi saja. Enak ya? Itu tekniknya. Jadi teknik pertamanya memulai dan mengakhiri jahitan dari bagian buruk kain. Membuhul membuhul dari buruk juga, mengakhiri dari buruk juga. Ya, sehingga terdapatlah efek jahitan yang rapi di atas bagian kain yang baiknya. Ya. Dari kelima tusuk dasar yang kita pelajari tadi, setelah ibu kita praktekkan satu-satu, alhamdulillah sudah selesai. Ibu mengharapkan kelima tusuk jahit yang ibu ajarkan tadi dibuat dalam bentuk aplikasi minggu depan ya. Apakah dibuat dalam bentuk gambar ya, bentuk gambar motif yang sudah berbentuk ya, apakah dia menyebar ke semua kain atau di sudut segala macam, itu Ananda tentukan motifnya minggu depan ya Ananda ya. Yang jelas untuk 5 tusuk dasar Ananda sudah paham ya. Ibu ucapkan terima kasih. Minggu depan kita ketemu lagi dengan tusuk aplikasi ya, tusuk aplikasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Jangan lupa minggu depan tugasnya membuat tusuk aplikasi ya. Oke. Silakan rapikan kembali bahan-bahan praktek kita. Rapikan kembali dan bersiap untuk mata pelajaran selanjutnya. Nah.